Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak dari strategi yang berpusat pada KM atau Knowledge Management dan Praktik Inovasi dengan beranggotakan saya sendiri, Malika Putri Salsabila, Farin Fernanda, Imam Nur Diansyah, Muhammad Lutfi, dan Raihan Mudofar. Yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya manajemen pengetahuan atau manajemen dalam mendorong keunggulan kompetitif dan inovasi di perusahaan. Next. Yang kedua ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi yang berpusat pada knowledge management terhadap kemampuan inovasi perusahaan Malaysia. Yang kedua, menyelidiki peran mediasi dari dua praktik utama knowledge management, yaitu eksplorasi pengetahuan dan eksploitasi pengetahuan. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perusahaan R&D dapat merancang kegiatan knowledge management yang mendukung penciptaan dan keberlanjutan nilai bisnis inti melalui inovasi. Next. Baik, terdapat tiga aspek utama dalam strategi knowledge management, yaitu yang pertama ada kepemimpinan, strategi XDM, dan budaya organisasi. Kepemimpinan yaitu gunanya untuk mendukung kolaborasi, keterbukaan, dan eksperimen, yaitu untuk pertukaran pengetahuan dan inovasi. Kemudian untuk praktik SDM, yaitu program pengembangan karyawan, rotasi kerja, dan partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah secara signifikan. Kemudian mendorong eksplorasi dan eksploitasi pengetahuan. Kemudian yaitu ada lingkungan yang berbasis kepercayaan dan keterbukaan, yaitu mendukung kreativitas dan berbagi pengetahuan. Strategi knowledge management yang paling berpengaruh yaitu ada di praktik SDM. Hal ini dikarenakan dari ketiga strategi knowledge management, praktik SDM ini dibuktikan dengan koefisien beta terstandarisasi tertinggi yaitu 0,461 dibandingkan kepemimpinan dan budaya. Kemudian praktik SDM juga terbukti mempengaruhi inovasi secara langsung dan melalui mediasi eksplorasi dan eksploitasi pengetahuan menunjukkan efek ganda dalam mendorong inovasi. Kemudian peran besar praktik SDM dalam mendorong inovasi yaitu ada peningkatan kapasitas pengetahuan, kolaborasi partisipasi, dan motivasi dan keamanan psikologis. Contoh konkret dari praktik SDM yaitu contohnya ada rotasi kerja, partisipasi aktif, dan sistem insentif. Next. Kemudian selanjutnya itu ada eksplorasi versus eksploitasi pengetahuan. Untuk eksplorasi pengetahuan, itu adalah proses pencarian, akuisisi, dan penggunaan pengetahuan baru. Dia ada mencari dan menggunakan pengetahuan baru, fokus pada inovasi radikal dan teknologi baru, biasanya berasal dari luar organisasi, dan contohnya yaitu riset produk masa depan. Kemudian ada eksploitasi pengetahuan, itu memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada, fokus pada peningkatan bertahap dan efisiensi, contohnya seperti penyempurnaan produk lama. Next. Kemudian ada perbedaan dan pentingnya keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Kedua pendekatan ini harus saling melengkapi. Kemudian jika hanya fokus pada eksplorasi, maka bisa menghasilkan inovasi tapi berisiko tidak efisien. Dan apabila jika hanya berfokus pada eksploitasi, efisien namun bisa ketinggalan dalam perkembangan teknologi baru. Maka perusahaan R&D perlu menerapkan strategi ambidextrous atau mampu menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi secara bersamaan. Next. Berikut gambaran atau ilustrasi mengenai eksplorasi dan eksploitasi. Keduanya harus seimbang. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek mediasi praktik knowledge management. Nah, untuk praktik eksploitasi dan eksploitasi menghubungkan strategis knowledge management dengan inovasi. Nah, kalau untuk eksplorasi itu pengetahuan mendorong inovasi melalui pengolahan SDM yang baik. Kalau eksploitasi pengetahuan mendukung inovasi dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada. Lalu bagaimana menghubungkan dua hal tersebut, yaitu memperkuat praktik SDM dan kepemimpinan yang mendukung.
lalu mengelola keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi pengetahuan. Dan lalu yang ketiga itu ada menyadari bahwa tidak semua faktor, misalnya budaya, selalu dimediasi secara signifikan oleh praktik knowledge management terhadap inovasi tentunya. Nah, untuk hasil signifikan dan tidak signifikannya dari efek mediasi praktik knowledge management, yaitu dari kepemimpinan, itu tidak signifikan dalam eksplorasi, tapi signifikan pada eksploitasinya. Itu menghasilkan signifikan yang iya, tapi hanya dieksploitasi. Untuk yang kedua itu praktik SDM. Untuk praktik SDM, eksplorasinya signifikan. Lalu untuk eksploitasinya juga ternyata signifikan. Nah, signifikankah apa tidak? Ya, betul. Keduanya signifikan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah budaya organisasi. Untuk eksplorasinya itu tidak signifikan. Dan untuk eksploitasinya juga sama tidak signifikan. Untuk hasilnya, signifikan apa tidak? Tidak sama sekali. Selanjutnya, implikasi. Knowledge management adalah kunci inovasi, R&D, strategi KM yang terarah dan praktik eksplorasi serta eksploitasi pengetahuan secara signifikan mendorong kemampuan inovasi perusahaan R&D. Yang kedua, keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi penting. Keberhasilan inovasi bergantung pada kemampuan perusahaan untuk seimbang dalam mencari ide-ide baru. Yang ketiga, budaya berbagi pengetahuan esensial. Meski tidak menjadi fokus utama temuan, budaya organisasi yang mendukung berbagai pengetahuan tetap menjadi fondasi penting bagi efektivitas knowledge management. Next. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama ada rumuskan dan terapkan strategi knowledge management jelas. Yang kedua ada dorong eksplorasi pengetahuan. Yang ketiga ada optimalkan eksploitasi pengetahuan. Yang keempat ada promosikan kolaborasi. Dan yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan. Next. Kesimpulannya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa manajemen pengetahuan adalah fondasi vital bagi inovasi jangka panjang, terutama di sektor R&D. Dalam lanskap bisnis yang dinamis, kemampuan mengelola dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif menjadi penentu utama keberhasilan. Dengan integrasi strategi dan praktik KM yang berfokus pada eksplorasi dan eksploitasi, perusahaan R&D dapat meningkatkan kapabilitas inovasi secara membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.